Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi kali ini bersama saya, Amelia Handayani, di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, teman-teman Sobat DKTV, kali ini kita akan membahas suatu isu yang sangat penting, tetapi juga sensitif, yaitu adalah kasus pelecehan seksual, terutama terhadap anak nih, para Sobat DKTV. Tentunya kasus ini masih adalah masalah yang masih sangat nyata yang terjadi dalam lingkungan kita sekitar. Kadang kita juga tidak mengetahui seperti apa sih bentuk kasus ataupun pelecehan seksual ini. Tentunya kali ini saya akan berbincang dan telah ada bersama saya seorang Ketua Umum Asosiasi Psikologi dari Himpunan Mahasiswa Wilayah Sumatera Barat dan juga merupakan anggota dari Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Mahasiswa Wilayah Sumatera Barat dan juga telah menjabat sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Beliau mungkin mari saja kita sapa, yaitu halo Pak Mardeni. Ya, halo. Nah, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanannya ke sini lancar Pak? Alhamdulillah lancar-lancar. Gimana Pak kesibukan Bapak akhir-akhir ini selain sebagai tenaga pengajar ataupun tenaga pengajar di UIN Imam Bonjol Padang? Ya, di luar mungkin saya sebagai mungkin koreksi sedikit ya. Ya. Saya sebagai ketua Asosiasi Psikologi Islam, bukan mahasiswa tapi para profesional ya di bidang psikologi di Himpunan Psikologi Indonesia, juga sebagai anggota Asosiasi Psikologi Forensik wilayah Sumatera Barat. Selain itu ya mungkin kesibukannya di organisasi, juga ada beberapa menangani klien-klien di luar. Oke, mungkin Pak kita akan membahas tentang kasus pelecehan nih. Jelas hal ini sangat sensitif dan kasus ini masih banyak ya Pak dari tahun ke tahun gitu. Seperti pada data yang telah ada di tahun 2020 itu ada sekitar 12.000 lebih kasus pelecehan seksual terhadap anak dari umur 13 sampai 17 tahun gitu. Dan kasus ini banyak terjadi ke kaum wanita nih Pak. Betul. Dan di tahun 2023 ternyata mengalami signifikan yang sangat cepat gitu, tinggi sehingga menyebabkan sampai 20.000 gitu Pak. Sebenarnya Pak, seperti apa sih bentuk-bentuk pelecehan seksual ini gitu? Dan apa sih sebenarnya Pak kekerasan itu gitu? Boleh jelaskan Pak? Baik, jadi seperti ini. Apa sih sebetulnya kekerasan seksual itu? Terutama yang sekarang marak itu kan kekerasan seksual itu terjadinya pada anak-anak. Sesuai juga dengan tema yang kita bahas hari ini, kekerasan seksual pada anak. Nah, apa sih sebetulnya yang disebut dengan kekerasan seksual itu? Nah, kalau kita lihat dari istilah itu, definisi kekerasan seksual itu sangat luas sekali. Kalau dilihat polarisasinya sangat luas. Mulai dari bentuk sweet itu sekarang sudah masuk kategori pelecehan seksual ya. Jadi kita harus mengacu kepada undang-undang, mulai dari hal-hal yang mengganggu bagi si korban sampai bentuk kekerasan yang sangat nyata. Kita ambil contoh misalnya memanggil orang dengan istilah-istilah menggunakan bagian tubuh tertentu, itu juga masuk kategori pelecehan. Kalau dirasa tidak nyaman, si korban boleh melaporkan itu ke pihak yang berwajib. Kenapa? Karena pelecehan seksual itu kasusnya adalah harus dilaporkan ya. Artinya polisi tidak akan mau menangani itu kalau tidak ada masyarakat yang melaporkan. Jadi ya seperti itu ya. Mulai dari hal-hal yang sangat mungkin kita menganggapnya kok masuk kategori itu sih gitu ya. Padahal itu sudah tergolong kekerasan seksual gitu. Sampai hal-hal yang sangat berat, misalnya pemerkosaan ya, dan kekerasan fisik lainnya. Mungkin boleh nih Pak, kayak gambarkan satu kasus yang pernah Bapak tangani, kasus pelecehan seksual ini bagaimana Pak? Ya, beberapa waktu lalu tuh saya pernah menangani kasus di salah satu wilayah di Sumatera Barat. Itu korbannya mulai dari usia 4 tahun 4 tahun. sampai SMP. Itu wanita Pak, perempuan?
seluruh korban laki-laki. Pelakunya laki-laki. Pelakunya laki-laki, korban juga laki-laki ya. Nah itu awalnya bahkan lebih dari itu. Yang mengaku korban itu lebih dari 30 orang. Tetapi tentu saja ini juga yang harus kita amati juga ya. Untuk kasus-kasus korban kekerasan atau pelecehan seksual ini, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak. Jangan sampai anak itu pada saat kita bertanya, mereka merasa tertekan juga gitu. Pada saat kita bertanya, seperti contoh kasus yang saya alami itu, awalnya ada 80 lebih. 80 lebih. Oh, banyak banget. Betul, karena si anak mengaku mereka adalah korban. Tetapi pada saat kita tim forensik, tim psikologi forensik dan tim ikatan psikologi klinis datang ke wilayah itu, ke tempat kejadian perkara, kita betul-betul melakukan asesmen awal. Apakah betul 80 lebih ini adalah Korban. betul-betul korban gitu ya. Nah pada saat itulah kita temukan ternyata banyak anak-anak yang dipaksa mengaku gitu, oleh orang tuanya, karena orang tuanya merasa khawatir, karena biasanya pelaku itu adalah orang dekat dengan korban. Itu yang pertama, pelaku itu biasanya orang yang dekat dengan korban, sehingga apa? Sehingga anak tidak merasa tidak merasa Kalau itu merupakan tindak pelecehan atau betul. Jadi dia merasa ini biasa saja gitu. Ini biasa saja. Apalagi kalau anak tidak pernah diedukasi, ya seperti itu. Nah, rata-rata mereka orang tuanya cemas. Ya, sebagai orang tua tentu kita cemas ya. Jangan-jangan anak saya juga korban gitu. Karena dia sering bermain dengan pelaku. Akhirnya orang tua menginterogasi anak dan sedikit memaksa. Nah, jadi nggak mungkin kamu nggak melakukan apa-apa, nggak mungkin kamu nggak pernah main sama dia gitu. Nah akhirnya si anaknya mengakui mau tidak mau gitu. Tercatatlah dia sebagai korban. Nah belum lagi kasus yang orang tuanya sampai membuat drama, mendramatisasi. Jadi kalau si anaknya tidak mau mengaku, biarlah ama kau bunuh diri beko. Nah jadi mau tidak mau si anaknya ya sudahlah saya mengaku saja gitu, biarlah saya jadi korban gitu, daripada saya kehilangan orang tua. Nah pada saat kita melakukan asesmen di TKP itu akhirnya terkumpullah bahwa yang sebenarnya benar-benar korban itu sekitar 30 orang. 30 orang dari 80 tadi. Dari 80, dan itulah yang 30 itulah yang sampai sekarang masih kita lakukan intervensi psikososial. Dari banyaknya kasus tuh Pak, sampai 30 orang. Dari sudut pandang psikologi itu Pak, apa sih penyebab utama si pelaku untuk melakukan tindak kekerasan ini? Ya kalau kita tinjau dari pelaku, tentu karena memang pertama kalau kita lihat dari pelaku yang pada kasus ini, pertama dia juga korban. Ya karena memang rata-rata pelaku itu hampir 90% itu adalah dulunya dia adalah korban. Nah ini yang kita khawatirkan kepada anak-anak yang 30 orang ini. Makanya terus kita harus melakukan pendampingan secara psikologis. Jangan sampai nanti ke depannya mereka juga akan menjadi pelaku yang sama gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan dari satu bisa 30 orang itu bisa jadi berapa? Bisa jadi berapa gitu. Bisa bertambah tiap tahunnya gitu. Dan itu pun sudah terindikasi bahwa ada salah satu korban itu sekarang sudah menjadi pelaku gitu. Dari yang 30. Nah ini kan kita khawatirkan ya. Jangan sampai nanti ke depan ini makin banyak. Dan kasus-kasus yang seperti ini nih sekarang itu seperti ditutupi gitu. Tidak terekspos. Berapa banyak kasus yang muncul ke permukaan itu ya hanya seperti gunung es saja gitu. Sebetulnya banyak sekali kasus-kasus di bawah itu. Kenapa ini menjadi seperti dirahasiakan, disembunyikan? Karena dianggap aib gitu. Apalagi terutama bagi perempuan ya Pak. Ya, bukan hanya keluarga, bukan hanya aib bagi keluarga. Di suatu daerah dianggap aib suatu daerah. Di suatu kabupaten dianggap aib kabupaten. Di suatu provinsi dianggap nanti ini aib provinsi gitu. Nah sehingga kasus-kasus seperti ini
ditutup-tutupi. Nah, jadi penanganannya parsial saja gitu kan. Padahal ini kan kasus-kasus yang ya menurut saya sih ini bahaya ya, warning ini. Sangat sih Pak, kasus pelecehan ini. Berarti emang orang yang mengalami, adalah beberapa orang yang mengalami kasus pelecehan seksual ini Pak, dia berkemungkinan ya untuk menjadi seorang pelaku tadi gitu. Ya betul. Kenapa? Karena dia merasakan ya kemungkinan ya, kita coba runut dari awal. Ada seorang anak yang tidak pernah diberitahu, karena sebenarnya sejak awal kan sebaiknya dilakukan edukasi ya oleh orang tua. Jadi orang tua jangan menganggap bahwa mengajarkan sesuatu tentang seks itu tabu gitu ya, sehingga nanti anak-anaknya belajar dari hal-hal yang lain yang mungkin saja dari temannya dia belajar, dari media sosial yang selalu dia lihat. Media sosial sekarang kan tidak bisa dibendung ya. Kita lihat ini, yang keluar ini, kita lihat ini, keluarnya yang itu. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah orang tua ini harus bisa membentengi anaknya. Jadi sejak dini memang harus diajarkan bagian tubuh mana yang boleh dilihat oleh orang lain selain orang tuanya, oleh kerabat dekatnya, bagian mana saja dari tubuhnya itu yang boleh disentuh oleh orang selain orang tuanya. Itu harus diajarkan sejak dini gitu. Dan bagaimana orang tuanya pada saat dia memandikan, pada saat dia membersihkan pupnya, membersihkan pipisnya, pada saat dia harus menyentuh bagian-bagian tertentu dari tubuh anaknya, orang tua juga harus meminta maaf. Maaf ya nak, ibu sentuh, maaf ya nak, ibu pegang, tapi nanti orang lain nggak boleh pegang ini. Itu disampaikan ke anaknya. Jadi setiap ingin menyentuh itu harus meminta maaf. Dan juga meminta izin pasti. Meminta izin ya. Supaya apa? Supaya anak terbiasa. Supaya anak merasa bahwa ini hal-hal yang sensitif dan tidak boleh orang lain melihat, apalagi menyentuh gitu. Nah kalau setiap anak paham itu, maka peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di satu daerah di Sumatera Barat itu tidak terjadi. Kenapa? Contoh kasus. Pada saat saya bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa pelaku melakukan ini kamu hanya diam saja? Apa kamu nggak tahu ini salah gitu? Enggak. Gitu. Lalu apa yang kamu rasakan? Sakit. Hanya itu saja jawabannya. Dia hanya merasakan sakit aja, tapi tidak merasa bahwa itu suatu kesalahan, suatu yang harusnya nggak dia lakukan. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si anak ini sejak dini tidak diajarkan. Berarti sangat penting kan Pak, edukasi tentang pelecehan seksual ini, ataupun seperti apa sih bentuk-bentuk pelecehan seksual ini terhadap anak gitu. Bukan hanya dari lingkungan sekolah, dia juga dari keluarga harus ditanamkan tentang edukasi ini ya Pak. Betul. Sejak dini, sejak kecil itu anak sudah harus diberitahu. Supaya apa? Itu benteng awal gitu ya. Hal-hal apa yang boleh diperlihatkan oleh orang kepada orang lain, apa saja yang tidak boleh diperlihatkan, apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang gitu ya. Karena itu yang sepertinya itu yang penting sekali sekarang. Karena dari kasus yang pernah saya tangani, anak tidak paham. Tidak paham akan pelecehan itu. Bahwa itu adalah pelecehan gitu. Sehingga dia membiarkan. Karena dia tidak menganggap hal itu pelecehan ya Pak. Tidak. Jangankan, apa kamu nggak takut dosa gitu. Jangankan dosa, tahu pun tidak dia bahwa perilaku itu dilarang. Bahwa perilaku itu tidak boleh gitu. Jadi edukasi ini sangat penting banget ya Pak. Sangat penting. Nah ini sekarang kita punya tim yang melakukan edukasi ke masyarakat, dan itu saya kira peran mahasiswa juga penting itu. Untuk turun ke lingkungan, ke lapangan, terutama pada saat KKN, pada saat melakukan praktik lapangan. Saya kira itu bisa diselipkan gitu ya, untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di daerah-daerah gitu. Jangankan di daerah, di Kota Padang saja tuh masih ada yang seperti itu gitu. Dari kasus tadi juga Pak gitu kan masih banyak korban nih Pak yang tidak berani untuk melaporkannya karena mereka takut itu menjadi suatu aib gitu. Dan gimana sih Pak cara kita sebagai masyarakat untuk bisa lebih mendukung para korban agar mereka merasa kita itu mendukung mereka gitu, kita tetap bersama mereka, tidak menganggap hal itu aib, sehingga mereka berani untuk melaporkan kasus ini agar tidak terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Baik, bagi anak itu pertama gini, ada anak yang mengalami trauma pada saat dia menjadi korban, tapi ada anak yang nggak merasa bahwa itu sesuatu yang salah, jadi dia biasa saja gitu. Kan itu yang jadi masalah nih. Ada anak yang saya sudah dilakukan seperti ini, saya sudah
diperlakukan seperti ya, sebuah kesalahan lain ya, sehingga itu muncul, itu timbul pada dirinya, dia merasa bersalah. Tapi coba bayangkan ada anak yang nggak merasa bersalah. Itu gimana sih Pak? Kok dia bisa nggak ngerasa bersalah gitu? Karena dia nggak tahu itu suatu kesalahan. Kenapa? Karena tidak diedukasi. Tidak seperti kita orang Islam Muslim. Kalau kita tidak diberitahu bahwa makan babi itu haram, kan kita makan. Ya enak-enak aja gitu. Dan saya tidak merasa bersalah. Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi pada saat kita tahu babi itu nggak boleh dimakan loh, itu haram lah. Kita makan diam-diam. Kan muncul rasa bersalah. Nah, pada anak ini nggak muncul rasa bersalah karena dia nggak tahu. Nah, bisa kita bayangkan nih, apakah dia korban? Betul dia korban, tapi secara psikologis berdampak nggak? Nggak berdampak secara psikologis saat ini. Tapi ke depan, peluang dia menjadi pelaku itu besar. Kenapa? Karena dia merasakan apa efek dari perlakuan pelaku ini terhadap dia. Seperti itu. Nah, bagaimana cara cara kita mencegah jangan sampai muncul itu. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, lakukan edukasi. Itu sangat penting. Edukasi kepada anak sejak dini. Ajarkan dia seperti apa saja bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh, kepada siapa saja dia boleh memperlihatkan itu, kepada siapa dia tidak boleh memperlihatkan itu. Lalu bagi korban, nah ini bagi korban yang tahu dia sebagai korban, bukan korban yang nggak tahu ya. Bagi korban yang tahu bahwa dia adalah korban, biasanya muncul gejala stres pasca trauma atau post traumatic syndrome itu. Nah ini gejalanya biasanya cemasan muncul, depresi gitu ya. Nah pendekatannya seperti apa? Pendekatannya nggak boleh dengan dipaksa seperti tadi. Pelan-pelan ditanya sebagai orang tua, sebagai kakak misalnya ya, ditanya kok biasanya terlihat ada perubahan pada anak, lebih murung dari biasanya. Biasanya anaknya ceria terus murung gitu ya, biasanya belajarnya rajin jadi malas-malesan ya, biasanya sosialisasi keluar dia malah berkurung diri, lebih mengurung diri di rumah. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Saya ini sudah rusak, saya ini enggak seperti teman-teman saya yang lain. Saya ini udah enggak seperti biasa lagi, gitu kan? Ada sesuatu yang dia simpan dan dia enggak mau ceritakan itu. Nah, bagaimana supaya anak mau menceritakan itu? Lakukan pendekatan orang terdekat, orang tuanya. Makanya sebagai orang tua, sebagai kakak, kita harus sangat sensitif terhadap adik-adik kita, gitu ya. Bukan hanya adik, mungkin kakak juga, gitu ya. Kok kakak saya udah beda nih sekarang, gitu kan? Kok adik saya berubah? Jadi saling memperhatikan lah. Betul, di dalam keluarga itu kan keterbukaan penting. Iya. Gitu ya. Jangan sendiri-sendiri gitu ya. Itu urusan kakak lah, itu urusan adik lah. Seperti itu. Begitu ada perubahan psikologis, ada perubahan perilaku, itu mulai tuh muncul kecurigaan kita. Wah, ini jangan-jangan ada terjadi sesuatu nih gitu ya. Nah, kita boleh melakukan pendekatan. Ada apa? Kalau anak-anak biasanya mereka nggak bisa dipaksa. Gitu kan. Biasanya sebagai orang tua bisa mendekati pelan-pelan gitu kan. Tapi memang kalau orang tua dari awal sudah terbuka ke anak, anak juga akan terbuka. Dia akan berani untuk berbicara ya Pak. Sesensitif apapun gitu. Apapun yang terjadi pada dia, hari itu dia akan ceritakan. Gitu. Tapi kalau memang orang tuanya tidak terbuka, ya anaknya juga nggak akan terbuka. Akan lebih susah ya, akan lebih sulit untuk membuka apa sih yang terjadi pada si anak ini. Tapi pelan-pelan itu akan bisa tanyakan ada apa, kejadian apa, kan? Jangan menyalahkan. Kalau kita tahu dia korban itu juga nggak boleh menyalahkan, gitu kan? Kan kita sering sukanya menyalahkan. Iya. Nanti, kenapa kamu main sama dia? Kamu yang salah, kenapa kamu bermain dengannya? Gitu. Gitu ya. Jadi jangan menyudutkan. Sudahlah dia jadi korban, kok malah disudutkan, kan seperti itu. Dan ini bukan hanya pada anak loh. Sekarang ke orang dewasa, ke remaja juga seolah-olah korban itu dipersalahkan. Padahal dia sudah jadi korban nih. Mungkin dari cara dia berpakaian, kata banyak juga nih Pak kasus kayak mengatakan dia tuh korban pelecehan gitu. Yang apalagi perempuan nih Pak, saya pernah dengar katanya. Itu karena mungkin cara berpakaian dia gitu, dia memancing hawa nafsu dari si korban tadi, sehingga dia si pelaku tadi, sehingga dia bisa mengalami kasus pelecehan itu gitu. Jadi masyarakat tuh berperan penting kan Pak, bukan hanya sebagai yang untuk memojokkan lah gitu. Bahkan ada beberapa orang ya mengatakan hal-hal seperti itu gitu.
si korban sudah tertekan, ditambah tekanan dari masyarakat gitu. Ya memang sekarang kalau kita mau dengarkan pendapat-pendapat dari luar kan ya seperti itu ya, sudah dia jadi korban lalu disudutkan. Oh karena pakaiannya seperti ini kan memancing orang untuk melakukan apa namanya pelecehan gitu kan. Bukan hanya itu, sekarang siapa sih yang bisa jadi korban? Semua bisa jadi korban. Siapapun bisa jadi korban. Mulai dari yang pakai bajunya minim sampai yang pakai jilbab dan bercadar. Masih juga menjadi korban pelecehan. Tetap bisa jadi korban pelecehan. Kenapa? Karena pelaku ini di dalam pikirannya memang itu. Seperti itu pikirannya gitu. Gimana saya mau melecehkan orang ini? Gimana cara saya supaya orang ini bisa saya secara psikologis bisa saya nikmati. Kira-kira seperti itu. Karena kurangnya edukasi tadi ya Pak. Betul. Kalau bagi pelaku ya kita nggak melihat pelaku ya. Kalau bagi pelaku itu urusan polisi lah ya. Kalau korban siapa saja bisa jadi korban. Jadi jangan beranggapan oh kalau sudah pakai jilbab, sudah pakai cadar itu aman kemana saja. Enggak. Pelaku itu ada di mana saja. Dia tidak melihat seperti apa orangnya. Ketika dia bertekad untuk orang itu, mungkin dia akan lebih berniat lagi gitu. Betul. Seperti kasus yang terakhir, kasusnya yang di Pariaman kan pakai jilbab. Pakaiannya cukup tertutup. Gitu kan. Tapi dia tunggu momen kan. Iya. Momennya emang lagi sepi waktu. Lagi sepi dan ditunggu di tempat yang sepi. Dan pada saat malam hari kan. Nah, nggak mungkin kan kita mau menyalahkan. Momentumnya juga dia perhatikan sebagai seorang pelaku ya Pak. Betul, karena pikirannya sudah seperti itu. Jadi dari psikologi itu gimana sih Pak penyebab si pelaku itu bisa gitu ngelakuin pelecehan tadi itu? Ya pertama gini, kalau dilihat dari segi pelaku, pertama bisa jadi dia adalah korban dulunya. Yang kedua, memang kriminal. Memang dasarnya kriminal gitu. Jadi atau begini. Rata-rata kasus pelecehan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah, ya seperti kasus yang terakhir, ya. Kalau dia sudah menikah, sedikit sekali dalam angka statistik yang melakukan pelecehan, kecuali perselingkuhan mungkin kan. Tapi kalau pelecehan itu biasanya Ke orang-orang yang belum menikah. ya, dan itu 80% lebih itu pelakunya laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan nggak ada yang melecehkan loh. Perempuan juga ada yang melakukan. Ada juga, tapi biasanya seperti tadi, pelecehan seksual itu biasanya terjadi karena ada hubungan kuasa. Jadi si pelaku itu punya kuasa terhadap korban. Misalnya ya usianya lebih tua gitu kan. Seperti korban yang di Sumatera Barat itu usianya Sekitaran 17 sampai lebih sekitar 20 tahun. ini kasus nih ya Pak. Bukan, kasus yang pelecehan 30 orang itu, ya itu usianya sekitar 20 tahun. Nah korbannya kan mulai dari 4 tahun tuh. 4 tahun ya Pak? 4 tahun, Anda bisa bayangkan nggak? 4 tahun bisa jadi korban gitu. Kenapa? Karena korban itu sangat dekat dengan masyarakat. Sehingga misalnya saya seorang ayah gitu ya, saya sedang ajak main anak saya yang usia 4 tahun, saya sedang gendong-gendong, tiba-tiba pelaku datang. Karena saya sangat kenal baik dengan dia. Sini Pak, saya bantu gendong, saya ajak main. Sebagai orang tua saya kasih karena saya punya kepercayaan sama dia kan. Nah itu kadang-kadang dibawa pagi, nanti siang baru dikembalikan. Kan kita nggak tahu diapain nih anak. Nah kira-kira Asal dari orang terdekat ya Pak? ya biasanya seperti itu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan orang yang tidak dikenal. Tapi umumnya terjadi pada orang yang sudah dikenal. Untuk kasus-kasus pelecehan seksual gitu ya. Nah, yang penting ada relasi kuasa. Seperti tadi, saya bos, nah, saya punya bawahan, saya dosen, punya mahasiswa, nah itu bisa terjadi kan yang seperti itu. Saya nggak peduli laki atau perempuan, kalau bosnya perempuan punya bawahan laki-laki, mungkin terjadi. Ya kalau tidak nih, kan ada ancamannya. Ancaman mungkin dia bisa diberhentikan dari pekerjaannya gitu. Nah itu relasi kuasa tadi. Oh iya nih Pak, sebagai seorang korban tuh sampai di tahap apa sih Pak dia harus membutuhkan seorang psikiater gitu? Ya, seperti tadi ya, pasca korban menerima perlakuan kekerasan seksual atau pelecehan seksual, dia akan mengalami yang disebut dengan post traumatic syndrome atau stres pasca trauma. Nah ini biasanya terjadinya
jauh-jauh hari, setelah 1 bulan setelah kejadian. Tapi ada yang akutnya. Yang akutnya itu segera setelah terjadi. Nah, cepat. Apa itu? Pertama, depresi. Ya, sebelum depresi itu cemas gitu ya, khawatir. Khawatirnya seperti apa? Khawatir saya nanti hamil nggak ya, misalnya kalau yang perempuan ya, nanti jangan-jangan saya hamil, jangan-jangan saya begini, dan saya kan udah nggak seperti teman-teman saya yang lain, berarti saya udah nggak perawan lagi, siapa nanti yang mau sama saya. Nah, itu muncul tuh gejala-gejala yang seperti Kegelisahan ya. Nah, itu lama-kelamaan kalau ini bertahan terus bisa muncul depresi. Depresi itu yang bahaya apa sih? Depresi itu hilangnya harapan. Nggak ada keinginan ke depan ya. Akhirnya itu kehilangan harapan untuk hidup, ujung-ujungnya adalah mengakhiri hidup. Nah, kan seperti itu. Nah, pada fase inilah orang itu perlu penanganan profesional. Pada saat depresinya muncul, pada saat dia merasa nggak ada harapan lagi, nah disitulah bantuan profesional dibutuhkan. Tapi kalau itu tidak muncul, misalnya dia hanya cemas, anxiety gitu ya, itu masih bisa dengan pendekatan psikososial, bisa dari lingkungannya, teman-teman dekatnya, itu bisa membantu dia. Ajak dia main, ajak dia, jangan biarkan dia sendiri gitu ya. Ajak dia untuk berbicara, mungkin dia bisa lebih terbuka lagi gitu ya Pak. Pokoknya jangan biarkan dia sendirian. Jangan biarkan dia terus berpikir mengenai itu, mengingat-ingat lagi peristiwa itu. Nah, itu bantuan psikososialnya seperti itu. Tapi kalau sudah mulai depresi, udah mulai mengurung diri, udah nggak mau lagi ke lingkungan sosialnya. Kalau dia sekolah udah nggak mau sekolah, kalau dia mahasiswa udah malas kuliah, nah itu sudah mulai dibutuhkan pendampingan profesional. Kalau kasus paling terberat yang pernah Bapak tangani apa nih Pak? Kasus yang pernah saya tangani ya mungkin itu ya, yang iya. Itu kasus terberat ya dan terbanyak dan terbanyak sampai sekarang. Iya. Dan itu mulai dari yang seperti tadi, mulai dari 4 tahun sampai 17 tahun. Dari kasus-kasus tadi itu Pak, apa sih Pak langkah preventif yang bisa kita ambil atau kita lakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual ini, mungkin dari lingkungan sekolah dan juga di tempat umum? Oke, yang pertama kembali lagi edukasi. Sekolah itu bisa melakukan edukasi. Jadi sekolah nggak boleh lepas tangan bahwa itu kan urusan orang tua, tidak. Ini urusan semua. Ini urusan semua, mulai dari negara ya sampai orang tua. Sekolah itu institusi negara gitu. Sekolah punya kewajiban untuk apa? Untuk melakukan edukasi kepada mereka. Jangan nanti sudah kejadian baru. Nah, kita kan biasa gitu nih, seperti pemadam kebakaran kan. Kalau udah kejadian baru datang siram, habis itu udah diem lagi kan gitu. Nah, ini yang penting. Setiap sekolah harus punya salah satu mungkin program kerja ya. Dalam setiap tahun, dalam setiap 1 bulan itu berapa kali edukasi ini diberikan. Nah, memberikan pemahaman terhadap anak tentang kekerasan seksual, tentang pelecehan seksual, sehingga anak paham. Walaupun nanti di rumah anak gak dibekali dengan itu, tapi di sekolah dia dapatkan itu. Jadi dia udah ada ilmu, ya ada bekalnya. Gitu kan. Nah, sehingga pada saat ada orang yang mulai mengganggu-ganggu dia pada saat dia pulang sekolah, kan seperti itu kan dia sudah paham. Dia sudah paham seperti apa bentuknya. Dia paham apa yang mau dilakukan orang ini. Misalnya nanti nah, jangan kalau ada orang yang gak kamu kenal, panggil-panggil kamu. Kalau misalnya dia memaksa, kamu harus teriak. Kan seperti itu. Jadi teriak dan menjauh. Nah, biasanya dalam edukasi itu kan seperti itu ya. Dikenalkan bagian-bagian tubuhnya, lalu bagaimana kalau ada yang mengganggu di jalan. Nah, pertama, kalau dia tidak kamu kenal, maka yang pertama kamu teriak sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya dan menjauh dari orang itu. Itu yang biasanya diajarkan ke anak. Jadi si anak udah tahu, jangan malah dideketin kan. ada orang yang nggak dia kenal, manggil-manggil, biasanya kan dengan iming-iming. Diiming-imingi permen, apalagi anak kecil ya. Ya dikasih macam-macam itu kan. Kalau di tempat yang saya tangani kemarin itu diajak makan bakso dulu. Memang dia tunggu di lapangan ya. Pada saat anak-anak main bola, nah setelah main bola capek-capek itu kan, dibeliin es. Ini ayo minum. Dia melakukan pendekatan secara emosional dulu ya Pak. Seperti itu. Nah, anak harus paham
selagi orang itu tidak menuntut hal-hal yang aneh-aneh ya oke-oke aja. Tapi begitu muncul perilaku yang aneh dan si anak harus paham, oh ini sepertinya udah mulai nggak benar nih gitu kan, udah mulai pegang-pegang nih. Nah dia harus mulai menjauh. Oke. Kalau dari pihak yang berwajib Pak yang menangani kasus ini, apakah telah sigap dalam menangani kasus pelecehan ini Pak? Ini kasusnya harus dilaporkan. Jadi bukan apa ya namanya itu istilahnya ini harus polisi akan menangani kasus ini kalau ada pelaporannya. Jadi nggak bisa polisi bertindak sendiri kalau tidak ada yang melaporkan. Gitu. Dari kasus yang tadi 30 orang korban tuh, apa polisi sigap banget nih Pak menanganinya? Oh sigap, sangat sigap. Sekarang korbannya sudah divonis ya. Oh sudah divonis. Itu satu pelaku tadi. Dua pelakunya. Dua pelaku. Ini aneh nih. Pelaku kedua muncul pada saat investigasi. Investigasi. Pada saat kita psikolog, pada saat kita dari pihak kepolisian melakukan asesmen, ada anak yang mengaku juga. Kalau dia itu korban. Lalu pada saat ditanya, apakah pelakunya si A gitu kan? Ternyata pelakunya bukan si A, tapi orang yang berbeda. Nah muncullah pelaku kedua. Nah itu yang saya bilang tadi, ini seperti gunung es saja. Seperti gunung es. Awalnya cuma satu pelakunya. Tapi pada saat dilakukan investigasi, muncul pelaku baru. Jadi dua pelaku. Dua pelakunya gitu. Ketahuan ketika korban tuh melaporkan, ternyata tidak sama pelakunya. Ternyata beda pelakunya gitu. Betul dia korban, tapi pelakunya beda gitu. Dan dua-duanya sekarang sudah diproses ya. Dan satu sudah diputus. Dari peran pemerintah nih Pak, selain dari mereka, peran komunitas dalam masyarakat umum menurut Bapak dalam menangani kasus pelecehan seksual ini gimana? Ya, pertama masyarakat harus paham juga ya. Jangan memberikan jangan memberikan pembelaan seolah-olah membela gitu kan. Seperti tadi itu kan bentuk pembelaan masyarakat ke pelaku. Oh, ya salah perempuannya sendiri, misalnya. Salah dia sendiri gitu kan. Kenapa nggak pakai begini? Kenapa gitu? Salah sendiri. Kenapa jalan tempat sepi gitu ya? Nggak mungkin dong orang mau cari jalan sepi kalau ada jalan yang ramai. Cuman kan karena keterpaksaan dia harus lewat situ. Nah, akhirnya pelaku yang seperti saya bilang tadi memang otaknya sudah kriminal ya memanfaatkan momentum yang ada. Karena perilaku pelanggaran hukum itu kan harus bisa terjadi kalau ada niat, terus ada kesempatan, ya, iya seperti itu. Nah, dimanfaatkanlah kondisi seperti itu oleh pelaku gitu. Nah, sementara kondisi yang bagi korban bukannya korban ingin menghadapi situasi seperti itu, tapi memang terpaksa harus seperti itu gitu. Nah, itu terjadi. Jadi masyarakat janganlah menyalahkan korban gitu ya. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh korban, dia adalah korban yang harus dibela, yang harus kita dukung juga. Harus kita support gitu kan. Jangan malah menyudutkan apapun bentuk penyudutannya. Kalau dari peran komunitas terhadap menangani kasus pelecehan ini gimana Pak? Ya, saya belum tahu ya, mungkin sudah ada ya. Kalau di kita di Sumatera Barat atau di Kota Padang sendiri ada nggak komunitas yang khusus mensupport para korban ini? Karena memang untuk melakukan supporting terhadap korban itu memang perlu dibekali juga. Ya nggak semua orang bisa melakukan pendampingan kan. Seperti tadi ya. Saya kira bagus juga ya ide-ide yang seperti itu, kita bikin kelompok lalu diberikan bekal, diberi training atau apa namanya gitu ya, lalu bisa melakukan pendampingan secara psikososial kepada para korban ini. Karena memang rata-rata korban itu nggak mau speak up, dia hanya speak up kepada teman-temannya dan dia bilang nggak boleh dikasih tahu yang lain ya. Nah kan seperti itu. Akhirnya ya temannya cuma itu aja gitu. Oke Pak, mungkin kita juga udah sampai di penghujung waktu nih. Boleh nih harapan Bapak ke depannya terhadap kasus pelecehan seksual ini agar tidak terjadi lagi kalau bisa gitu Pak. Baik, yang pertama pesan saya untuk instansi pemerintah khususnya sekolah. Supaya di masing-masing sekolah itu membuat satu program khusus untuk mengedukasi murid-murid. Mulai dari SD, SMP, SMA. Karena korbannya itu mulai dari 13 tahun sampai dengan 17 tahun. 17 tahun itu kan udah SMA. Nah, diberikan slot khusus
Apakah diberikan kepada guru bimbingan konselingnya untuk masuk ke kelas, melakukan edukasi kepada murid-muridnya. Sehingga apa? Sehingga pemahaman itu muncul pada diri anak. Insya Allah angka yang 20 sekian 20.000 ya. bisa dikurangi gitu. Di Sumatera Barat sendiri 2023 itu hampir 800, hampir 400. Ya, 470 sekian. Banyak ya Pak? Banyak. Dan itu rata-rata 13 sampai 17 tahun. 85% itu wanita. Gitu. Jadi memang perlu sekali ini di sekolah-sekolah. Karena kalau berharap dari orang tua ya tadi itu. Wah, ini nanti lain ndak baa menceritakan itu. Nah, seperti jadi tabu. Masih tabu ya, masih tabu. Tapi kalau sekolah sebagai institusi pendidikan tentu lebih apa ya, lebih formal untuk menceritakan itu kepada anak-anak, dan anak-anak biasanya lebih mau menangkap, lebih mau menerima kalau dia di sekolah. Kata guru saya kan seperti itu. Kadang-kadang dia lebih percaya guru kan daripada ibunya kan. Oh enggak, kecil ibu guru model itu mah. Nah, jadi dia lebih percaya kepada ibu gurunya. Jadi momen itu harus dimanfaatkan oleh sekolah untuk memberikan edukasi kepada murid-muridnya, kepada siswanya gitu ya. Bagi yang bagi komunitas, bagi lingkungan sosial harus lebih care melihat teman-temannya, lingkungan sekitarnya gitu ya. Dulu kita ada program tuh dari Himpunan Psikologi Indonesia ke sekolah-sekolah membuat teman pendamping. Jadi satu teman itu harus bisa melihat kondisi psikologis teman yang lainnya. Kalau temannya mulai berbeda, dia mulai bertanya ada apa, ada masalah apa. Nah itu dulu namanya teman pendamping. Teman pendamping. Setiap siswa tuh diajarkan melihat kondisi temannya sendiri gitu ya, sehingga begitu temannya ada yang murung, ada yang sedih, nah itu ada yang deketin gitu, ada dia merasa nggak sendiri tadi kan. Dia akan bertanya kenapa gitu, jadi teman juga akan merasa kayak oh ternyata ada yang peduli dengan saya gitu. Mungkin harapannya cukup Pak. Oke. Berhasil tidak Kak Pak proses ataupun program yang Bapak lakukan tadi tentang teman pendamping tadi? Oh ya, itu kita lakukan tahun 2020 ya. 2020 kita coba masuk ke sekolah. Ada beberapa sekolah negeri di Kota Padang ya, di Kota Padang. Kita coba masuk melakukan itu hanya beberapa kali, tapi sayangnya sepertinya sekolah tidak memfollow up. Tidak memfollow up program tersebut. Mungkin ya oke lah tidak memfollow up, tapi kita berharap itu sebagai pancingan, karena memang kita nggak mungkin sendiri. Harusnya itu kan jadi programnya sekolah gitu. Jadi program sekolah kita dari Asosiasi Psikologi Indonesia itu hanya memancing aja. Memancing supaya sekolah paham bahwa setiap anak itu perlu teman yang dekat untuk mendengarkan keluhan-keluhannya. Nggak cukup hanya guru BK, nggak cukup hanya guru wali, tapi dia harus punya teman yang bisa dia jadikan tempat untuk berbagi cerita, curhat gitu. Oke Pak, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jadi halo Sobat Deka TV, maka dari pembicaraan kita tadi perlunya bagi kita untuk menanamkan atau memulai edukasi dini mulai dari keluarga kita terhadap seperti apa sih bentuk-bentuk pelecehan itu sehingga tidak terjadinya kasus pelecehan lagi. Kalau bisa angka yang dari tadinya 20.000 tersebut sama sekali tidak terjadi lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Dan kita sebagai keluarga haruslah saling terbuka, dan untuk sekolah-sekolah dan juga untuk lebih menanamkan edukasi terhadap kasus pelecehan ini. Dan sebagai teman juga kita harus terhadap teman kita, mungkin mulai dari dia murung, kita akan bertanya seperti apa sih, kenapa dia murung gitu. Jadi untuk para korban juga beranilah untuk speak up terhadap apa yang kalian alami tadi, sehingga polisi bisa bertindak tegas terhadap kasus pelecehan ini dan tidak terjadi lagi. Mungkin sekian sampai di sini dulu pembicaraan kita pada hari ini. Saya Amelia Handayani, dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast Deka TV di YouTube Deka TV UIN Imam Bonjol Padang, dan jangan lupa untuk kunjungi akun media sosial dari Deka TV UIN Imam Bonjol Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.